lahirkan dan Allah beri umur kepada kita untuk dapat bertafaqquh fiddin, untuk dapat memahami agama Allah, terkhusus nama-nama Allah Ta'ala. Pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas nama Allah Al-Muhit, yang mungkin yang paling dekat, yang terdekat itu terjemahnya yang maha meliputi. Adapun rinciannya sebagai berikut. Seperti biasa kita menetapkan terlebih dahulu nama Allah Al-Muhit yang berada di dalam Al-Quran. Maka kita tidak tetapkan nama Allah sesuai dengan kehendak kita. Tetapi kaidah mengatakan la yutadzul Quran wal haditsu bi asma'illahi wa sifatihi. Al-Quran dan hadis itu tidak dilampaui, maksudnya menetapkan asma wa sifat itu berdasarkan apa yang ada teksnya, lafaznya di dalam Al-Quran. Dan nama Allah Al-Muhit disebutkan 8 kali di Al-Quran. Di antaranya Wallahu muhitun bil kafirin, Al-Baqarah 19. Dan Allah meliputi orang-orang kafir. Di dalam tafsirnya muhitun, yaitu Allah lah yang akan membalas perbuatan orang-orang kafir. Dan orang kafir itu tidak dapat lari dari peliputan Allah Ta'ala, dari pengawasan Allah Ta'ala. Muhit, yang maha meliput. Innallaha bima ya'maluna muhit. Muhit kok, pakai tok, muhit kok. Karena kalau dalam terjemahan biasanya tok itu muhit, TH. Ali Imran ayat 120, dan sesungguhnya Allah bima ya'maluna muhit. Allah meliputi apa yang kalian amalkan, apa yang mereka amalkan, ya'maluna. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 54, ayat terakhir, ala an innahu fi miryatin min liqa'i rabbih, ala innahu bi kulli syai'in muhit. Ala, ketahuilah sesungguhnya mereka itu dalam keraguan terhadap perkara pertemuan yang mereka, jadi mereka ragu bertemu dengan Allah Ta'ala, tidak beriman. Sesungguhnya Allah bi kulli syai'in muhit. Allah meliputi segala sesuatu tanpa bersentuhan, tanpa bersatu dengan makhluknya. Allah di atas ars, tetapi ilmu Allah meliputi makhluknya. Allah berfirman dalam surat Al-Buruj, wallahu bi waraihim muhit. Dan Allah meliputi orang-orang kafir. Allah berfirman, wa kana Allahu bi kulli syai'in muhit. Dan Allah maha meliputi segala sesuatu. Secara bahasa, hata yahutu hautan wa hitah hiyatah, maknanya hafizahu, menjaga, wa ahadahu, merawat, wa ta'ahadahu, merawat, merawat, membimbing, mengawasi. Wahtaqa rajulu, maknanya akhadha fi umurihi bil ajzam, yaitu memegang urusannya dengan dengan paling tegas, dengan kuat. Nah, itu secara bahasa. Tahu secara bahasa wahid maupun hitah itu adalah tahannun wa ta'tif. Jadi yang pertama maknanya penjagaan, perawatan, pengawasan. Yang kedua maknanya simpati, kasihan bisa. Wal haid
Haid itu adalah jidar, tembok, dinding, benteng. Yahutu mafihi, yang menghalangi, yang membentengi, yang menutupi apa yang ada di dalamnya. Tugas benteng, tugas apa? Seng proyek, seng proyek. Untuk apa? Menghalangi apa yang ada di dalamnya. Muni buka malah bangun nongkrong gitu. Ya. Huwatoh, orang Arab mengatakan kandang, haziroh, kandang, gudang, itu sesuatu yang dapat menjaga apa yang di dalamnya. Wa kullu man ahraza syai'an kullahu wa balagha ilmuhu aqsahu faqad ahata bihi. Dan siapapun yang menjaga sesuatu keseluruhannya, yang ilmunya itu sampai ke ujung-ujungnya, maka disebut ahata. Yuhitu, isim fa'ilnya muhitun. Ya, seperti mercusuar. Ya, mercusuar itu sebatas apa? Lampunya bergerak, jangkauannya. Nah, segitulah peliputan muhitnya atau ahatohnya mercusuar. Begitupun dalam surat An-Naml, ya, ahadtu bima lam tuhit bihi. Ahadtu bima lam tuhit bihi. Aku mengetahui apa yang engkau tidak ketahui. Maksudnya aku ya menjangkau apa yang tidak engkau jangkau. Ini ucapan Sulaiman, Nabi Sulaiman, burung hudhud. Burung hudhud. Nah, itu secara bahasa. Adapun dalam hak Allah Ta'ala, Al-Imam At-Tabari berkata, ala innahu bikulli syai'in muhit. Beliau menafsirkan, ala innallaha bikulli syai'in mimma khalaqa muhitun ilman bijami'ihi wa qudratihi alaihi. Sesungguhnya Allah itu, ya, muhit itu adalah mengawasi, meliputi apa yang Allah ciptakan. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu seluruhnya, dan kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang terbebas, terlepas, terluput dari Allah Ta'ala. Tidak ada sesuatu pun yang ingin keluar atau ingin menghilangkan keberadaannya dari Allah Ta'ala. Tidak ada yang mampu menghilang dari Allah Ta'ala. Sekalipun meninggal. Meninggal itu bukan hakikatnya setelah itu hilang, tetapi ruhnya dicabut, dan ruhnya itu ada di alam barzakh, dan itu pun di dalam pengawasan Allah Ta'ala. Berkata Al-Zajjaj rahimahullah, Abu Ishaq Al-Zajjaj, Allah Ta'ala muhitun bil asya'i kulliha. Nah, sama. Allah meliputi segala sesuatu, ilmunya, kuasaannya. Maka la yumkinu syai'un minha al-khuruju an iradatihi bihi. Maka tidak ada sesuatu pun yang dapat keluar dari kekuasaan Allah Ta'ala. Wala yamtani alaihi minha syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang terhalang, ya, dari pengawasan peliputan Allah Ta'ala. Faqad qala Allah Azza wa Jalla ahata bi kulli syai'in ilma. Surat At-Talaq ayat 12. Sungguh ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ilmu alima kulla syai'in ala haqiqatihi. Allah mengetahui segala sesuatu secara hakikatnya. Begitupun apa yang dikatakan atau belum dikatakan atau masih sebatas was-was dalam hati kita, belum kita respon, belum kita terima ya atau tidak. Upamana masih ke HP ada virus, Asep ignore, nah gitu. Asep ngisi ignore gitu. Mau terima atau tidak. Nah, itu seperti itu was-was. Masuk ke hati kita was-was, bisikan setan,
diterima atau ditolak. Nah, itu amalan hati. Ya. Seperti misalkan dengki, iri, hasad, nah, itu amalan hati, tapi amalan yang buruk. Setan menghembuskan, oh hasad, 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 hasad. Maka kita menerima atau tidak. Ya. Begitu. Orang yang mulia menampakkan hasad, orang yang buruk, orang yang mulia menyembunyikan hasad, karena setiap orang pasti ada hasad, pasti, tidak mungkin tidak. Dan orang yang buruk menempelkan, memperlihatkan kehasadannya terhadap orang. Nah, itu Allah pun mengetahuinya. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu, tidak hanya yang tampak, tetapi apa yang ada dalam hati kita, berupa ucapan dan amalan hati. Ya. Ada ucapan hati, ada amalan hati. Amalan hati seperti ikhlas, tawakal, mahabbah, cinta, inabah kembali, taubat ya taubat, syukur, sabar, yakin, ridho, nah itu amalan hati. Amalan hati yang buruk, iri, hasad, dengki, dendam, ya, riya, sum'ah, khianat, itu kan awalnya dari hati. Hati itu adalah raja bagi badan. Bagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Apabila dagingnya baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Apabila dagingnya, segumpal daging itu rusak, maka rusak pula hatinya. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah daging tersebut adalah qalbu. Ya. Para ulama memang berbeda pendapat apakah qalbu itu otak atau jantung. Ya. Karena jika kita tegang, pegang dada. Jika kita ingin bersabar, mengelus dada. Bagaimana dalam bahasa Indonesia kan frase atau ungkapan sabar adalah mengelus dada. Mengelus dada mana? Heran berarti bisa heran. Tapi dalam Al-Quran, ya, am ala qulubihim yaqiluna biha. Apakah dalam hati-hati mereka ada hati yang dengan hati tersebut mereka berpikir? Itu berarti otak. Karena kalau kita mikir dong, pasti pegang apa? Otak, ayo ke hati. Nah, ala kulihal intinya kita dapat berpikir lah gitu. Apakah di otak atau di hati atau di jantung? Begitu, tidak perlu diributkan. Intinya, ya, kita bisa berpikir. Terkadang orang mengungkapkan punya otak tapi nggak punya hati, punya cerdas tetapi tidak punya nurani. Nah, nyala kulihat, ya, kita berpikir, kita mengucap dalam hati itu di otak dan di hati atau di jantung. Atau bisa juga kalau kita rasakan sendiri saja merasakan. Otak itu berarti menangkap, merespon apa yang kita lihat. Kalau kita melihat yang mengerikan, nah, jantung berdebar. Ya, begitu. Al-Imam Al-Qayyim berkata, qaddalal aqlu wal fitratu, akal dan fitrah telah menunjukkan wa jami'u kutubillahi samawiyah, dan seluruh kitab-kitab Allah, kitab samawiyah, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, ala menunjukkan bahwasanya Allah itu alim, tinggi, ala khalqihi, di atas makhluknya. Jadi arsy itu adalah makhluk Allah yang tertinggi, yang paling atasnya, dan di atasnya ada Allah Ta'ala. Istiwa alal arsy itu ala wartafa, tinggi dan meninggi, ala wartafa. Dan di atas Allah di atas arsy itu, beristiwa di atas arsy, tidak bersatu, tidak menyentuh, tidak
dalam suatu tempat dengan makhluknya, terpisah di luar alam. Maha suci Allah bersatu dengan makhluknya. Wa fawqa jami'il makhluqat, banyak dalil-dalil dalam Al-Qur'an Allah itu di atas seluruh makhluknya. Wa huwa mustawil, dan dialah Allah beristiwa di atas ars, wa arsyuhu fawqa samawati kulliha. Dan arsy-Nya Allah itu di atas langit, seluruh langit. Bahwa subhanahu muhitun bil alami kullihi. Dan di samping itu Allah maha meliputi alam semesta, meliputi makhluknya. Ya. Kalau makhluk ingin menerawang, ingin melihat sesuatu yang kecil harus didekatkan. Nah, Allah di atas ars, sementara itu Allah maha ilmunya meliputi segala sesuatu. Ya, bagaimananya? Wallahu a'lam. Mual katakan. Ya. Karena kata Allah, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian itu tidaklah diberi ilmu kecuali sedikit. Yas'alunaka anir ruh. Mereka itu bertanya kepadamu tentang ruh. Ruh itu urusan rohmu atau roh kalian. Yang di dalam diri kita saja kita tidak tahu ruh itu di mana sebuah letaknya. Ya. Tapi kata Nabi, idza qubida ruh tabi'ahul basar. Apabila ruh itu dicabut, pandangan mengikuti. Makanya orang yang meninggal itu pandangannya selalu ke atas, selalu lembut. Artinya ruh itu dicabut dari ubun bahwa akhidun binasiyatihi, dan dia Allah yang memegang seluruh ubun-ubun makhluknya. Tapi kita tidak tahu wujudnya seperti apa, letaknya di mana. Tapi kita tahu ketika manusia dicabut ruh, dagingnya sudah tidak lagi bertumbuh, bahkan berkurang hingga binasa. Ya. Berarti ruh itu punya fungsi menggerakkan seluruh anggota badan. Ya, selama ada ruh, kalau daging kita copot, terlepas sebagian, lama-lama akan tumbuh lagi. Nah, ketika ruh dicabut, semua itu sudah tidak bisa aktif kembali. Tapi bentuknya ya seperti apa masih misteri. Nah, makhluk Allah saja berupa ruh kita tidak tahu, yang dekat justru dalam diri kita. Apalagi ya hakikat Allah Ta'ala. Ya, kaifiat sifat-sifat Allah Ta'ala. Tetapi dengan mengimaninya kita akan masuk surga. Dan mengingkarinya, membagaimanakannya, menyamakannya dengan makhluk, menganalogikannya dengan makhluk, mengkiaskannya dengan makhluk, akan masuk neraka. Ya. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Allah mengharamkan kalian berbicara tentang Allah ma la ta'lamun, dengan ilmu yang tidak kalian ilmui, artinya terbelajar. Ya. Karena pada intinya kan firqah-firqah sesat, orang-orang yang mentakwil sifat-sifat nama-nama Allah, yang berbicara seenaknya tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah, pada hakikatnya pertama, mereka tidak bisa bahasa Arab, kedua, jarang baca Al-Quran, ketiga, jarang baca hadis. Karena baca Al-Quran dan hadis tidak mau mengikuti penafsiran para sahabat dan imam-imam yang mengikuti mereka dengan baik. Padahal iman itu mudah. Aminna wa aqamna. Ya. Kalau untuk keyakinan sami'na wa taqadna, kami mendengar dan kami meyakini. Udah. Yang sulit itu apa? Hawa nafsu. Ingin beda olangan, ingin mahiwal. Itu buruk. Lalu buah manis beriman kepada nama Allah Al-Muhib,
Yang pertama al-khaufu minallah, takut kepada Allah, wal haya'u minhu, malu kepada Allah, wa muraqabatuhu, dan merasa diawasi oleh Allah, fi kulli khatratin, dalam setiap besitan hati di benak. Ya, jadi ketika kita mendapatkan bisikan setan terbesit di benak ingin melakukan maksiat, maka kita langsung menolak dan melawannya. Itu hati yang bersih. Walab zor, ya, mengawasi diksi, memilih diksi ketika mau berbicara. Walab zor, dan merasa diawasi setiap detiknya. Wa khutuwah, dan merasa diawasi langkah-langkahnya. Dikarenakan ilmu Allah muhitun bi kulli syai'in. Kenapa kita takut, malu, dan merasa diawasi? Karena ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Muhitun. Wala yakhfa alaihi syai'un daqqa aw jalla khafiyat aw zahara. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah Ta'ala, detail atau tampak, lembut atau nampak, tersembunyi atau muncul, zahir atau batin. Tanian yang kedua, al-budu an zulmil ibadi wal intidadi alaihim, menjauhi, berusaha lari dari untuk berbuat zalim, menjauhi kezaliman, menjauhi untuk berlaku zalim dari hamba-hambanya yang lain, dan menjauhi dari untuk memusuhi mereka atau melampaui batas kepada mereka, berlaku sewenang-wenang. Bi anallah, karena Allah Ta'ala qad ahata qudratuhu, karena kekuasaan Allah itu meliputi segala sesuatu. Ya. Fala yafutuhu syai'un, tidak ada sesuatu pun yang terluput dari Allah Ta'ala. Wala yujizuhu syai'un, tidak ada yang dapat mengalahkan Allah Ta'ala. Bagaimana mau mengalahkan Allah Ta'ala? Ya. Mata kita pun diawasi oleh Allah Ta'ala, telinga kita pun diawasi oleh Allah Ta'ala, gerak kita pun kita tidak akan bergerak kecuali itu dengan izin Allah Ta'ala, kecuali dengan ciptaan gerak yang Allah berikan. Ya, Allah menciptakan pergerakan kita setiap waktu. Ya. Fatadzak hadhil qudrah al-muhitta tamna'ul abda, ya, maka mengingat kekuasaan Allah yang meliputi makhluknya ini menghalangi hamba minal iktiror, dari ketertipuan, bi qudratihi ala nas wa zulmihim, mengingatkan hamba untuk dari ketertipuan, ya, ketertipuan terbuai dengan kekuasaannya terhadap manusia dan menzalimi mereka. Ya, kita tidak berbicara presiden, kita tidak berbicara pemimpin, kita berbicara diri sendiri. Kata Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap kalian itu adalah mas'ulun, akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya, istri dan anak. Ada Abi Majonglo, tetap dia akan ditanya tentang memimpin dirinya sendiri. Ya. Jadi jangan sampai kita berlaku zalim kepada anak dan istri. Di anak kudratullahi, dikarenakan kekuasaan Allah Ta'ala, fauqa kudratihi, di kekuasaan Allah Ta'ala itu, ya, di atas kekuasaan hamba. Ini kekuasaan hamba, ini kekuasaan Allah Ta'ala. Wa huwa qahirul ladzi ahata qahruhu, ialah Allah yang maha berkuasa, yang kuasanya itu meliputi segala sesuatu. Wa ma min dabatin illa huwa subhanahu akhidun bin nasiyatiha. Tidak ada satupun binatang, hewan, makhluk hidup, manusia, apapun itu, kecuali Allah memegang ubun-ubunnya. Salisan yang ketiga, innal imana bi ihata qudratihi
sesungguhnya beriman kepada peliputan kekuasaan Allah Ta'ala wa qahrihi, ya, dan ya kekuasaan Allah Ta'ala likulli syai'in untuk segala sesuatu, tusmiru memberikan buah fil qalbi pada hati, al istihanah bi quwwatil makhluqi minal a'dadil kufaratil munafiqin ba'dal hadzi bi asbabil mudafa'ati li syarihim. Bahwasanya ya beriman kepada nama Allah Al-Muhit, Allah meliputi, ilmunya meliputi segala sesuatu, akan memberikan buah kepada hati berupa meremehkan, menganggap enteng kekuatan makhluknya dari kalangan musuh-musuh Allah berupa orang-orang kafir dan munafik. Gitu. Dikatakan kepada Nabi Muhammad, inna nasa lakum jami'u lakum. Sesungguhnya manusia itu berkumpul untuk membinasakan kalian. Fakhshawhum, kata orang munafik. Takutlah kalian kepada mereka. Tetapi apa kata Nabi dan para sahabat? Qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah ya sebagai sebaik-baik pelindung dan penolong. Karena nama Allah Al-Muhit biasanya disandingkan dengan lafaz kafir, lafaz orang-orang kafir di dalam Al-Quran. Allahu muhitun bil kafirin. Maksudnya Allah itu maha mengawasi orang-orang kafir. Artinya Allah itu tidak diam. Walaupun orang kafir itu menyiksa kaum muslimin, maka Allah itu akan mempersiapkan siksaannya di akhirat. Allah sengaja membiarkan orang kafir menyiksa kaum muslimin agar dosanya, hukumannya bertambah dan bertambah. Itu pun ba'dal akhdhi bi asbabil mudafa'atil lisyarihim. Bukan semata-mata bertawakal tetapi atau menyerahkan urusan kepada Allah, tetapi setelah mengambil sebab-sebab yang dapat menahan keburukan mereka. Tetap. Dia Allah karena Allah Ta'ala muhitun bihim wa qahiru lahum. Wa idza hasala taqwa, apabila takwa itu tercipta dalam hati kita, wa sabru, dan sabar ada dalam hati kita, falan yadurruhum kaidul kaidin, maka makarnya, tipu dayanya orang-orang kafir tidak akan memadorotkan kita. Li'anna Allah, sesungguhnya Allah bima ya'maluna wa yakiduna muhit, karena Allah ilmunya meliputi segala sesuatu termasuk apa yang mereka atau orang kafir amalkan dan apa yang orang kafir membuat tipu daya untuk kita. Ya, wa makarallah wallahu khairul makirin. Ya. Wa makarullah, ya. Dan Allah sebaik mereka berbuat makar, ya. Dan Allah sebaik-baik pembalas makar mereka. Allah berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu, itu syaratnya. Apabila kalian bersabar dan bertakwa, la yadurukum kaiduhum syai'an. Surat Ali Imran ayat 120. Apabila kalian bersabar dan bertakwa, maka tipu daya mereka kepada kalian tidak memadorotkan kalian sedikit pun. Nah, ini yang harus kita penuhi persyaratannya, bersabar dan bertakwa. Bersabar itu habsun nafsi ala aqdarillahi mu'limah wa an maksiatillah wa ala ta'atillah. Sabar itu menahan jiwa dari takdir-takdir Allah yang menyakitkan. Kedua, menahan jiwa untuk menjauhi maksiat kepada Allah. Yang ketiga, sabar itu menahan jiwa untuk beradab tetap istiqomah di atas jalan Allah Ta'ala, di atas jalan ketaatan. Itu berat, ya. Biasanya berat.
Tapi bisa insya Allah. Watattaku dan bertakwa, sabar dan takwa. Maka apapun makar orang-orang kafir tidak akan memadaratkan orang-orang beriman. Lalu selanjutnya, Anallaha sesungguhnya Allah muhitun bi ibadihi. Ya. Sesungguhnya Allah itu maha meliputi hamba-hambanya, ilmunya. Karena Allah itu di atas arsy. Tapi ilmunya di mana-mana. La yaqdiruna ala fautihi wal firari minhu. Mereka itu hamba-hamba Allah tidak mampu untuk lenyap, menghilangkan diri dari pengawasan Allah Ta'ala atau lari dari peliputan Allah Ta'ala. Bal la malja minhu ila ilaihi. Bahkan tidak ada tempat bersandar kepada Allah kecuali hanya kepada Allah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW bersabda, fi du'ail witri wa ghairihi. Sebagaimana Nabi berdoa dalam doa witir dan yang selainnya. Wa kullu syai'in tukhafu minhu tafiru minhu ila Allah Ta'ala. Segala sesuatu, setiap manusia itu kalau takut maka dia akan lari kecuali kepada Allah Ta'ala. Kalau kita takut dari juri misalnya, lompat. Takut dari gogong, lompat. Takut dari singa, lompat. Tapi kalau takut kepada Allah, tidak lari dari Allah. Justru larinya kepada Allah, bukan lari dari Allah. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 50, "Fafirru ilallah." Maka larilah kalian kepada Allah. Maksudnya, larilah kalian dari maksiat, kemungkaran yang akan membuat Allah murka. Dan kembali kepada ketaatan. Itulah makna berlarilah kalian kepada Allah. Fafirru. Jadi untuk menjauhi maksiat, melaksanakan ketaatan harus lari. Jangan berjalan, jangan merangkak. Ya. Ya. Yang berhenti dari maksiat, udah gejretkeun sakalian. Ulah sakedik-sakedik, ya. Ulah kagok, kagok edan, gitu ya. Fafirru, ai kanu maksiat kagok edan, ai kanu ketaatan. Jadilah gitu. Atau butuh proses. Tapi ai kanu maksiat, gabros. Tapi kanu ketaatan butuh proses. Asa bijak tapi hayang nicak. Innilakum minhu nadhirun mubin. Kata Nabi, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kalian. Ya, jadi Nabi mah berdakwah itu tidak asa-asa sebenarnya, karena dakwah itu bagi Nabi wajib. Kalau menyembunyikan kebenaran, dapat apa? Nabi itu akan tidak mungkin, sebenarnya tidak mungkin. Tapi andai kata, ya Nabi akan mendapatkan hukuman dari Allah Ta'ala. Ya, makanya wajib. Makanya Nabi itu manusia yang paling takut kepada Allah Ta'ala, karena ilmunya mendalam. Nah begitulah, semakin ilmu seseorang mendalam, harusnya semakin takut kepada Allah Ta'ala. Ya. Lalu Allah berfirman, wa yadhkuna laka inna rabbaka ahata binnas. Dan ingatlah ketika kami berkata kepadamu, sesungguhnya Rabbmu itu meliputi seluruh manusia, ilmunya, kekuasaannya. Lalu Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 33, ya ma'syarul jinni wal ins, wahai seluruh jin dan manusia, ini stata'tum, kalau kalian mampu, antang fuzu min aktaris samawati wal ardi, fangfuzu, untuk lari dari atau menuju ke ujung langit atau bumi, maka silahkanlah lari. Ini bukan
cocok logi ayat ini dengan luar angkasa. Latang fuzuna ila bisultan, tidaklah kalian mampu menembus langit kecuali dengan kekuatan. Ditafsirkan kekuatan di itu adalah Apollo, tetapi ini tafsirnya tidak ketika hari kiamat. Kata Allah, intinya kalau kalian mampu untuk lari dari kekuasaanku di hari kiamat, menembus langit dan bumi, silahkan lakukan. Tapi kata Allah, tidak ada yang dapat, tidak dapat kalian menembus langit kecuali dengan sultan, kecuali dengan kekuasaanku. Nah, ini bukan ayat untuk mentafsirkan sains berupa apa? Kalau manusia mampu untuk menembus langit, silahkan tembuslah. Akhirnya sudah mampu, bukan itu. Tapi ini tafsirnya Ar-Rahman ayat 33 ini ketika di hari kiamat. Ini celaan bagi orang-orang kafir. Yang intinya bahasa bebasnya begini, kalau mampu lari dari pengawasanku, dari kekuasaanku di hari kiamat untuk dapat tidak disiksa olehku, silahkan lakukan. Nah, gitu maksudnya. Karena hari kiamat itu tidak ada yang terluput oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Bahkan ya, tidak ada yang berani berbicara kecuali setelah diizinkan oleh Allah Ta'ala. Tidak ada yang berani protes. Ya. Allah akan berfirman, yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Manusia, kata Allah dalam surah Al-Qiyamah, manusia itu berkata pada hari itu, pada hari kiamat, ainal mafar. Kemana tempat berlari? Kemana tempat kabur? Kalla, sekali-kali tidak ada, atau bukan, atau tidak mungkin. La wazar, tidak ada tempat berlindung. Ila rabbika yauma idzinil mustaqar, hanya kepada Rabbmu lah pada hari ini kalian akan dikembalikan, kalian akan dikumpulkan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat 27, waladina kasabu sayyi'at, dan orang-orang yang melakukan amal buruk, jazaa'u sayyi'atin bimithliha, akan mendapatkan balasan keburukan yang setimpal dengannya. Watarhaquhum zillah, dan pada hari kiamat ya, kehinaan itu akan meliputi mereka. Malahum minallahi min asim, tidak ada satupun yang dapat menolong dari hukuman Allah Ta'ala pada hari kiamat. Ka'annama usyiyat wujuhuhum qita'an minal laili muzlimah, wajah-wajah mereka itu pada hari kiamat seperti potongan-potongan malam yang gelap. Ya. Ulaika ashabun nar, merekalah penduduk neraka, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalam neraka. Karena apa? Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 67, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Mereka tidak menempatkan, tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Ada nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala diselewengkan. Ada ayat-ayat tentang hukum-hukum Allah Ta'ala dibercandakan. Nah, wal ardu jami'an, padahal bumi itu seluruhnya qabdatuhu, ada di genggaman Allah yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Wasamawatu mutwiyatun biyaminihi, dan langit itu dilipat oleh Allah dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Ya. Maka ini berbicara tentang orang-orang musyrik, Yahudi, Nasrani, dan orang-orang yang menyembah selain Allah. Orang-orang yang menyembah selain Allah berarti mereka telah mengagungkan selain Allah. Artinya mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Artinya apa? Ketika manusia saja di satu daerah dia jualan, ada putra daerah, putra daerah, dia mengatakan, apa tuh nyepang di dia teh saha? Nah, pasti kan gemper dah, para pedagang teh gemper. Nah, Allah pun begitu. Ya, wal ardu jami'an qadabtuhu. Mengapa mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, padahal bumi
di genggaman Allah seluruhnya pada hari kiamat, dan langit akan dilipat oleh Allah di tangan kanannya di hari kiamat. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, yakbidullahu, Allah menggenggam, wayat bis samawati, dan melipat langit, biyaminihi, dengan tangan kanannya. Sumayakul, kemudian Allah berfirman, anal malik, aku adalah raja pada hari kiamat. Aina mulukul ardi, di mana raja-raja bumi? Nah, di mana orang-orang yang mengaku raja dan berbuat sewenang-wenang? Oh, muncul mana, nah gitu, menantang Allah. Tentunya tidak ada yang berani. Nah, ini mengingatkan kita supaya kita minimal kepada anak dan istri, ya, karena kita berkuasa atas mereka, tidak berlaku sewenang-wenang, ya, tidak berlaku seenaknya, tidak mentang-mentang. Nah, gitu. Barangkali begitu, ya. Itulah nama Allah Al-Muhit. Ya, semoga kita senantiasa selalu merasa tumbuh dalam hati kita perasaan diawasi, perasaan menghina di hadapan Allah Ta'ala, karena kekuasaan Allah Ta'ala itu meliputi segala sesuatu termasuk hati dan jasad kita. Allah selalu mengawasinya. Ya. Karena sudah masuk waktu Isya, ya kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.